Saya nggak mau tahu, yang jelas ini pemerintah yang salah. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Disiarkan langsung dari studio Makanja Coffee and Resto, salah ya, Makanja Coffee and Roastery. Pagi ini ketemu lagi sama Rega Dinata di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Program mingguan kita di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai dengan jam 10. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol santai sahabat Onyx, tapi pembahasan kali ini semoga bisa menjadi hal yang menarik buat kita semua juga dari minggu ke minggu. Dan senangnya Rega pagi ini memulai pagi dengan bertemu orang-orang yang luar biasa, kembali bertemu narasumber-narasumber yang bakal memberikan dampak positif, dampak yang baik, energi yang positif bersama kita semua di tengah-tengah pandemi virus corona. Dan kita juga berdoa semoga virus corona cepat selesai, cepat kembali beraktivitas seperti sedia kala ya. Bapak dan juga Ibu, dan tentunya untuk sahabat Onyx yang lagi mendengarkan kita pagi ini, kita udah live di Instagram Onyx Radio juga, di Onyx Radio 887 FM. Dan bisa mendengarkan lewat live streaming di onyxradio.id, dan juga tentunya langsung di radio konvensional Anda. Dan tentunya nanti juga bakal ada siaran lewat YouTube Onyx Radio di Onyx Televisi. Anyway, sahabat Onyx, banjir bukan saja menjadi polemik suatu daerah di Indonesia, tapi juga sudah menjadi dan harus menjadi perhatian utama bagi semua warga negara, baik yang terdampak ataupun yang khusus mengatasi banjir tersebut. Nah, sebagian warga kota juga atau warga kota Balikpapan tentunya ini bukan lagi menjadi sebuah hal yang tabu, tapi sudah seharusnya menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Bukan hanya pemerintah, tapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat. Ada juga atau mungkin ada yang mengatakan bahwa sampah itu dari warga untuk warga. Nah, hal ini bisa muncul di saat warga sudah mulai merasakan dampak dari kurang perhatiannya kita terhadap lingkungan sekitar. Dari sampah yang dibuang pada tempatnya, kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan, dan juga mungkin kurang tegasnya kah peraturan atau akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dari pemerintah. Nah, kali ini sahabat Onyx, tema kita adalah penanggulangan atau antisipasi penanganan banjir di kota Balikpapan. Dan saat ini di Studio 2 Makanja Coffee sudah ada 3 orang narasumber yang pastinya akan siap berbagi informasi untuk sahabat Onyx dan juga Rega. Yang pertama, kita kenalan dulu, beliau sudah menjadi narasumber tetap kita juga ya. Tidak lama akan menjadi orang radio juga kayaknya ya. Beliau pernah menjabat juga di Dewan, dan sekarang beliau adalah seorang pemerhati kota Balikpapan. Beliau adalah Bang Maulidin. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum Iya. semua. Waalaikumsalam. Tetap berpikir positif dan Pasti. tetap semangat. Itu obat yang paling mujarab Bang ya, luar biasa. Terima kasih Bang Maulid sudah hadir kembali di sini. Dan juga di samping Bang Maulid juga sudah hadir bersama kita. Beliau adalah Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan, bidang pembangunan lingkungan hidup dan perhubungan. Assalamualaikum Bapak Ali Munsir, selamat pagi Pak. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, sehat kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah wa syukrillah. Sehat, Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah hadir juga. Dan berikutnya di sebelah beliau sudah ada staf bidang pekerjaan umum atau Dinas PU Balikpapan, Ibu Rita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, salam sehat buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Semoga yang hadir di ruangan ini pagi ini semua mendapatkan keberkahan dan sehat tentunya Bu ya. Baik, seperti yang Rega bilang tadi, tema kita pagi ini mungkin bicara soal penanggulangan bencana banjir. Semakin tingginya curah intensitas hujan yang turun di kota Balikpapan belakangan ini menimbulkan beberapa pendapat, opini dari masyarakat yang mengatakan bahwa Balikpapan sekarang hujan sedikit pasti banjir. Ini kesalahan yang dibuat dari warganya kah, atau mungkin penerapan dari sistem pemerintah yang mungkin beberapa orang mengatakan itu kurang tepat sasaran. Mungkin sedikit informasi dulu dari Dinas PU yang diwakili oleh Ibu Rita. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin kalau dari kami Dinas Pekerjaan Umum itu intensitas curah hujan yang ada itu memang
rata-rata yang sudah turun itu adalah ekstrim. Jadi kadang ada intensitas hujan yang turun dalam waktu satu hari itu 4 jam, 5 jam dengan intensitas yang sangat tinggi, ekstrim lah menurut kajian yang sudah ada, itu juga harusnya turun dalam 1 tahunan hitungannya, Ya. tapi turun dalam 1 hari. Ya, kita juga pahami kalau itu juga menjadi karena itu alam, kita tidak bisa melawan karena itu alam. Tetapi untuk mengantisipasi, mitigasi itu kita harus siap. Ya, memang kita akui di Kota Balikpapan terkait dengan khususnya untuk mengantisipasi seperti itu, karena memang di kita itu ada hal yang secara infrastruktur kita masih kurang, ya, karena juga pengaruh dari perkembangan kota yang tidak seiring dengan pembangunan infrastruktur secara yang ada. Jadi Contohnya Bu, misalnya karena investasi terhadap perumahan, Oke. ya, dibukanya tata guna lahan yang berubah, itu juga menjadi masalah. Oh, ya, kita lihat sekarang investasi terhadap perumahan dari hulu sampai hilir sudah terbuka. Jadi sementara infrastruktur, pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur tidak seimbang dengan lajunya perkembangan itu. Jadi itu yang kita harus pahami. Tetapi harus kita, semua ini bisa kita atasi dengan juga satu, mengedukasi terhadap masyarakat. Tadi kalau mengatakan sampah dari saya untuk saya, itu juga menjadi masalah di kami, karena kalau urusannya cuman air, itu akan mengalir selama tidak air pasang. Itu saja. Karena jadi kodratnya dari atas ke bawah, mengalir Bu ya. Tetapi karena kita harus akui sedimentasinya juga terbawa, sampahnya juga terbawa. Karena ada beberapa yang sudah dilakukan pemerintah, kita memasang jaring sampah, ada beberapa saja. Benar. Itu kalau sudah datang hujan itu intensitasnya lumayan, kalau tidak diambil lagi datang hujan kalau 5 jam setelahnya itu juga akan jadi masalah. Berarti menghambat air dan sebagainya. Jadi pasti yang hulunya akan tidak lancar. Nah, seperti itu ya. Ya, seperti Ibu, ya. itu. Oke. Seperti pendapat dari Ibu Rita pagi ini, saya mungkin mau nanya kembali juga untuk Bapak Ali. Beliau dari bidang pembangunan lingkungan hidup dan juga perhubungan nih, melihat struktur yang telah diterapkan dari Dinas PU juga mungkin menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan banjir. Mungkin ada beberapa tata letak bangunan nih Ibu Rita ya. Nah, kalau dari pendapat Pak Ali sendiri gimana nih? Mungkin apakah itu bisa dijadikan alasan bahwa makanya banjir, karena kadang-kadang perumahan dibangun tanpa memikirkan drainase sendiri, yang penting bangun dulu. Ini gimana nih Pak Ali nih? Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau diperkenankan saya ingin setback dulu ke tahun 60. Boleh. Jadi tahun 60-an itu sampai dengan 70 kita tidak mengenal adanya banjir. Ya. Tapi memang waktu itu jumlah penduduk itu, selamat datang Pak Ketua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu jumlah penduduk tidak di atas 50.000. Nah, kemudian kita meningkat ke tahun 70 ke tahun 80. Itu penduduk sudah di atas 50 sampai dengan 180. Sudah ada urbanisasi. Itu sudah ada pertambahan penduduk. Tapi tidak ada perusakan alam waktu itu, masih ada. Jadi masih terkendali. Banjir waktu itu ada tapi di daerah Karangjati saja. Waktu itu karena jalannya belum ditingkatkan, itu terjadi bukan banjir sebenarnya, hanya air tergenang saja, tapi karena dilewati oleh kendaraan, maka jadi jalan itu rusak menjadi parit, menjadi jalanan gitu. Ya. Waktu itu. Kemudian tahun 80 itu di situ sudah mulai, karena waktu itu dari era hutan, jadi waktu itu pembalakan itu berubah kepada sektor migas waktu itu. Jadi migas itu karena Balikpapan ini adalah gula, terjadi maka semut pada datang. Jadi urbanisasi waktu itu sangat besar terjadi sampai dengan tahun 90. Itu pengendalian penduduk waktu itu karena masih di era pemerintahan Pak Harto waktu itu.
itu masih terkendali keadaannya, keluarga berencana masih jalan waktu itu. Tentu setiap pertambahan penduduk itu juga memerlukan semua fasilitas. Jadi seirama dengan pembangunan tentu pemerintah juga secara bertahap karena pertambahan penduduk ini tidak berimbang dengan pertambahan fasilitas kota karena tergantung dana. Nah, kemudian di era tahun 90 sampai sekarang ini ya kita sudah bisa lihat kalau di tahun 90 sampai dengan tahun 2000 itu jumlah penduduk masih di bawah 500.000. Tapi sekarang sudah hampir 700.000. Bisa dibayangkan dengan kota yang hanya luasnya 503 km, sementara 503 km itu cuma 15% yang bisa dimanfaatkan. Yang lainnya itu adalah berbukit-bukit dan hutan lindung. Nah, tentu di saat sekarang ini pembangunan itu sebenarnya tidak boleh berhenti. Yang mencari persoalan adalah kita membangun tanpa berwawasan lingkungan. Kita membangun terus, membangun perumahan, tapi tidak diiringi dengan perbaikan-perbaikan lingkungan dan sebagainya. Kadang-kadang proyek itu, kegiatan itu ada kajiannya, ada kajian lingkungan. Tapi dia laksanakannya di belakang. Oh, setelah bangunan jadi? Ya, sudah semua proyek baru itu diikuti dengan kajian-kajian lingkungan tadi. Jadi kajian lingkungan itu hanya untuk mengambil izin saja. Oh, berarti Pak Ali, saya potong sedikit, berarti ini dalam hal pengembang memanfaatkan keadaan kah? Atau yang penting jadi dulu aja urusan izin belakang? Bisa saja semua itu, tapi bisa terjadi karena usaha ini kan perlu investasi dia ingin mengembalikan lebih cepat. Nah kemudian baru diikuti dengan kajian. Banyak itu perumahan-perumahan yang disyaratkan dia harus punya bendali. Tapi itu jadi rumah, bendalinya belum jadi-jadi. Yang penting rumah dulu ya? Ya. Bendali mah gampang, belakang gitu. Dan itu kalau saya melihatnya di Balikpapan itu pengembang itu mungkin ada 2 saja yang profesional sedikit lah, masih tanda petik sedikit. Iya. Artinya dia membangun, dia utamakan dulu membangun jalan, baru drainase. Drainase benar. Ya. Kemudian baru rumah. Itu ada mungkin hanya 2 atau 3 pengembang begitu. Selebihnya bangun rumah dulu, jalannya tidak ada, paretnya tidak ada. Yang terjadi banjir sudah terjadi banjir di mana-mana. Oke, baik. Terima kasih Ya, Pak baik, Ali Munsir. Selanjutnya sahabat Onyx, di tengah-tengah kita juga sudah hadir Wakil Ketua 1 DPRD Kota Balikpapan. Assalamualaikum Bapak Tohari Aziz. Terima kasih sudah mau hadir pagi ini. Saya pikir nggak jadi datang loh Pak. Alhamdulillah beliau bisa datang di tengah-tengah kesibukan beliau, bisa hadir menyapa sahabat Onyx juga pagi ini. Ini suatu hal yang menarik tentunya karena bakal berbagi informasi dengan beliau juga. Nah, berbicara dengan langsung ke Pak Tohari Aziz yang sudah hadir bersama kita juga di sini, melihat perkembangan Kota Balikpapan saat ini dengan tema kita Pak hari ini penanggulangan bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir ini sebenarnya kalau dari pemerintah saya yakin sudah semaksimal mungkin melakukan usaha kiat-kiat untuk bisa menanggulangi banjir Kota Balikpapan. Tapi mungkin ada beberapa hal, beberapa faktor yang menjadi ini loh Mas faktor utama sehingga banjir itu bisa terjadi selain kita berbicara soal intensitas curah hujan ya, yang kita emang tidak bisa tahan karena faktor alam. Nah kalau dari sumber daya manusianya apakah sudah benar-benar paham bagaimana cara mengatasi banjir atau belakangan ini atau akhir-akhir ini yang jelas saya nggak mau tahu yang jelas ini pemerintah yang salah. Dari pemerintah sendiri anggarannya seperti apa, cara penerapannya ke masyarakat seperti apa nih? Mohon informasi sedikit nih Pak Tohari aja silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat Onyx. Sahabat Onyx Ya. Kota Balikpapan, saya ucapkan selamat pagi. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat. Sehat, dan amin. tentunya COVID-19 mudah-mudahan segera sirna Amin. dari muka bumi. Amin Pak. Sehingga kita bisa hidup normal kembali. Siap. Putra-putri kita bisa sekolah. Amin. Seperti biasanya. Amin. Amin. Mohon maaf Pak Haji, Om Mulid dan Bu Rita, saya agak terlambat ini. Perjalanan jauh, tapi nggak banjir yang jelas hari ini. Ya, alhamdulillah Pak. Matahari udah keluar. Ya. Jadi warga udah bisa jemur bantal sama guling ini. Siap. Ya, jadi berkaitan masalah banjir, ini sudah ada pakarnya semua. Jadi senior saya Pak Haji Ali Munsir ini cukup lama di birokrat, di DPRD pun juga sudah 2 periode Pak Haji ya. Nah, Om Mulid ini juga dulu mantan
Komisi 3 kan gitu. Komisi 3 juga. Sekarang jadi pemerhati. Pemerhati Lebih kota. merdeka lagi untuk mengawasi kita-kita semua. Iya. Nah, ini ada pegawan masalah banjir di sini berita ini. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah merencanakan antisipasi masalah banjir di Kota Balikpapan. Tahun 2005 kalau nggak satu master plan penanggulangan banjir itu ada 8 daerah aliran sungai kan gitu. Yang menjadi perhatian pemerintah kota, mulai das Sungai Wain, Kelandasan, Solo Api, Sepinggan, Sungai Ampal, terus Kelandasan, itu dan sebagainya kan gitu. Sudah ada sebenarnya master plan-nya. Cuman lagi-lagi semuanya harus perlu disiplin kan gitu. Betul sekali Pak. Perlu kedisiplinan kita bersama. Pembuat regulator atau regulasi pemerintah dalam hal ini, eksekutif ataupun legislatif. Itu juga harus disiplin dalam mengawasinya kan gitu. Mengawasi regulasinya. Kalau kita membuat standar operating procedure, itu kita membuat catatan kan itu. Apa yang kita catat, kita laksanakan. Dan apa yang kita laksanakan, kita catat. Kenapa kita catat? Untuk melakukan evaluasi kan gitu. Siap. Apa yang kita awasi di lapangan tadi kita catat. Apa yang udah laksanakan, apa yang belum. Itu kan SOP sederhana kan gitu. Tapi itu tadi lagi-lagi perlu kedisiplinan kita bersama. Termasuk rekan-rekan pengusaha juga harus disiplin. Kalau sudah membuat AMDAL, membuat UPL UKL terhadap lingkungan pengembangannya juga harus dilaksanakan. Seperti Pak Haji tadi sampaikan. Perumahannya selesai, baru dipikirkan bendalinya. Baru dipikirkan, belum dilaksanakan itu. Betul. Setelah ditegur sama Bu Rita, sama teman-teman Komisi 3, Komisi 1, Baru dibuat. baru ya buat dikit-dikit kan gitu. Atau enggak sudah direncanain Pak tapi tinggal direalisasi gitu ya. Nah itulah, perlu kita perlu sama-sama kita disiplin untuk menjaga dan bangun kota kita ini. Siap. Karena kalau kota kita ini nyaman, pengusaha juga nyaman juga untuk berusaha. Dan tentunya pembeli juga akan semakin senang. Kalau pembeli senang, otomatis penjualan juga nggak akan sulit. Betul kan sekali gitu. Pak. Jadi ya teknik marketing kan gitu. Kita berikan view yang bagus sehingga konsumen atau customer akan senang membeli di situ kan. Sehingga itu penting sekali. Banyak sekali kan gitu. Sehingga ya saya berharap ke depan nanti sinergi antara eksekutif, legislatif itu lebih konkret lagi. Sekarang udah bagus, tapi perlu kita tingkatkan lagi. Demikian pula dari inspektorat, dari dinas PU, Perkim dan semuanya kan. Sebenarnya kita kan punya PPNS kan gitu, Ya. penyidik pegawai negeri sipil. Kalau ada pelanggaran lingkungan hidup ya tentunya PPNS harus kerja Segera kan bertindak gitu. ya. Harus bekerja, harus bertindak. Artinya dengan ada langkah-langkah terhadap lingkungan hidup oleh PPNS itu juga memberikan efek jera juga kepada kita semua kan gitu, kepada pengusaha, kepada kita pun kalau pengawasan kita masih kurang kenceng lagi, kalau ada tindakan, ada upaya kan itu sehingga kita juga malu kan gitu. Betul Pak. Itu penting sekali. Demikian pula mengenai titik-titik banjir yang akhir ini juga bertambah, itu perlu menjadi perhatian kita yang serius kan gitu. Terutama yang masih menjadi perhatian masyarakat luas adalah Sungai Ampal kan gitu. Sungai Ampal Bu Rita ya, Sungai Ampal. Sungai Ampal itu kalau nggak salah kajiannya untuk menyelesaikan lahan yang terdampak mulai dari Kampung Timur ya, Bendali Kampung Timur sampai muaranya di Zurich ya, di PSB itu kalau nggak salah diperlukan anggaran kurang lebih 500 miliar. Seingat saya dulu kayaknya sudah pernah dikeruk ya Ibu ya, Sungai Ampal itu ya. Sudah pernah diperlebar kan ya Pak ya? Ya pernah, tapi belum selesai semua. Oh. Belum selesai semua. Jadi untuk tahun depan ini kalau nggak salah dari PU itu menganggarkan 5 miliar Bu ya. Perencanaan Sudah untuk pembebasan lahan. Ya, tapi itu di daerah hulu saja, daerah antara Pasar Segar sampai Kampung Timur, Bendali Kampung Timur. Itu masih jauh dari yang diperlukan anggaran itu. Ya memang kita perlu kerja keras lagi nanti rekan-rekan untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi kan gitu. Kita nggak bisa mengatasi itu sendiri dengan penganggaran. Apalagi ini di tengah pandemi COVID ini, refocusing itu juga untuk COVID cukup tinggi. Demikian pula pendapatan asli daerah yang kita proyeksikan
sekian ratus miliar itu pun juga nggak akan tercapai kan gitu. Tahun 2020 itu kita proyeksikan kemarin 715 miliar dari pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain yang dipisahkan. Itu pun kemungkinan sampai akhir tahun nanti sekitar 600-an saja. 600-an miliar kan gitu. Gitu. Jadi masih jauh kan gitu. Mungkin malah nggak sampai kan gitu. Mungkin malah nggak sampai. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal penganggaran, penerapan sistem dari pemerintah juga soal banjir, yang seperti Bapak sampaikan tadi sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, bahkan untuk master plan-nya sudah ada dari tahun 2005 tahun 2005. ya. Berarti kuncinya adalah disiplin sebenarnya Pak ya. Ya. Dari warganya juga, dari pengembang juga itu harus Ya. memperhatikan itu semua. Betul. Ya, karena Ya, dampaknya luar biasa yang kita rasakan juga di saat hujan sudah mulai turun, banjir di mana-mana Pak Tohari ya. Ya, jadi tambahan lagi. Ya. Budaya cinta lingkungan dari warga masyarakat juga perlu kita tumbuhkan lagi. Artinya cinta lingkungan tersebut membiasakan kita gotong royong, kerja bakti, membuang sampah di tempatnya, jangan dilempar ke belakang rumah karena ada parit, ada selokan. Ya. Mengharapkan paling nanti banjir juga larut juga ke laut. Nah, ini Jangan nih juga seperti itu. kesalahan terbesar yang dilakukan nih sebenarnya Nah, Pak kalau ya. satu hari satu rumah tangga satu komplek, Ya, satu RT ada berapa, satu kelurahan ada berapa, satu kota ada berapa. betul. Ya numpuk. Numpuk jadinya bakal Numpuk. menggunung, bakal Ya, mampet, bakal terjadi banjir. Jadi mampet jadinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ya, Pak terima kasih, Tohari terima kasih. untuk sedikit gambaran dari pemerintah sendiri. Setelah ini kita bakal minta tanggapan sendiri langsung dari pemerhati kota. Ada Bang Alin yang bakal menanggapi sedikit mengenai polemik yang sudah timbul di masyarakat berbicara soal banjir yang sudah belakangan ini bahkan beberapa tahun terakhir. Ini menjadi pekerjaan juga bagi kita warga kota dan juga tentunya dari pemerintah terus menggalakkan bagaimana cara mengatasi banjir di Kota Balikpapan. Setelah ini sahabat Onyx, jangan kemana-mana, di sini saja bersama Rega dan juga narasumber di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi.